Bab 12. Seperti yang Anda minta, kami akan mematahkan lengan dan kaki Anda. Tuan Andi. Begitu kedua pemuda nakal itu mengenali orang yang memimpin segerombolan pria berjas di depan. Entah itu Bagas atau Jaka. Mereka semua merasakan ketakutan yang amat sangat. Meskipun mereka terkenal sebagai dua pemuda nakal kota Jakarta, mereka tidak begitu berpengaruh sehingga tidak ada yang berani main-main dengan mereka. Kecuali klub era keemasan. Ratu klub itu, Selena, ialah seseorang dengan kontak dari dunia permukaan dan dunia bawah tanah. Andi ini adalah seorang pria yang menakutkan dan kejam yang mendominasi dunia tinju kota Jakarta 3 tahun lalu. Bagas tahu kalau pria bernama Andi itu kemungkinan besar tidak akan menunjukkan belas kasihan pada siapapun. Bahkan kalau yang berdiri di sini sekarang adalah ayahnya, Prabu, apalagi dia dan Jaka. Sekelompok pria berjas, dipimpin oleh Andi, berjumlah lebih dari puluhan pria sedang menuju ke Lintang dan yang lainnya saat ini. Suara langkah kaki mereka yang seragam, tampak terdengar sangat kejam, mengirimkan rasa dingin ke punggung Bagas dan mereka semua. Abis sudah mereka. Mungkinkah Andi sudah mengetahui kalau kartu Kaisar Tengkorak dicuri oleh Lintang sehingga mereka ke sini untuk menangkapnya? Wajah Liana dan semua orang menjadi pucat pasi memikirkannya. Tuan Fed, cepatlah pergi. Andi mungkin akan menghajar saya dan Jaka terlebih dahulu. Tetapi itu akan memberikan Anda waktu untuk melarikan diri. Desak Bagas. Butiran keringat mulai membasahi dahinya. Meskipun pemuda itu takut pada Andi, ia lebih takut pada ayahnya. Lintang adalah seseorang yang ditakuti dan sangat dihormati ayahnya. Jika ia membiarkan sesuatu terjadi pada Lintang, Bagas sangat yakin kalau dirinya akan dikuliti hidup-hidup. Tuan Fed, tolong cepat pergi. Kami tidak akan bisa menahannya lama-lama. Jaka pun mendesak Lintang. Melihat tindakan Jaka dan Bagas yang mendesak Lintang untuk pergi, wajah mungil Liana yang cantik semakin pucat seraya dirinya menatap ke arah suaminya. Ia bahkan tidak berani berkedip seolah ia sedang meminta pendapat Lintang. Akan tetapi, hal yang membuat semua orang sulit untuk percaya ialah si pria yang tampak tidak terpengaruh. Pria itu tetap duduk di sofa, menonton apa yang sedang terjadi di depan matanya dengan acuh tak acuh. Seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Semua orang menjadi semakin gempar ketika mereka melihat Lintang yang tetap tenang. Apakah pria itu masih mencoba tetap tenang? Apakah ia sudah gila? Vina bersama teman sekelas lainnya memandangi Lintang seperti memandangi seseorang yang idiot. Mungkinkah pria itu berpikir bahwa pria kejam seperti Andi tidak berani membunuhnya? Dalam sekejap, semua teman sekelas menjaga jarak dari Lintang seolah si pria ialah wabah penyakit karena mereka takut terkena getahnya. Listio, di sisi lain, sangat gembira seraya berseru, Tuan Andi, Anda datang tepat waktu. Si ketua kelas buru-buru berlari ke arah Andi dan anak buahnya. Pria itu menunjuk Lintang, pria yang sedang duduk di sofa, dan menambahkan dengan nada penuh permusuhan. Pria kurang ajar ini berani mengakui kalau ia mencuri kartu Kaisar Tengkorak. Anda tidak bisa membiarkan pria ini lolos begitu saja. Suara Listio penuh dengan kebencian. Mendengar kata-kata itu, langkah Andi tiba-tiba terhenti. Dengan ekspresi geli di wajahnya, pria berbadan besar itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Kalau begitu menurut Anda, apa hukuman yang pantas untuknya? Listio merasa sangat gembira ketika mendengar Tuan Andi. Pria itu berpikir kalau Andi sedang meminta pendapatnya dan menjawab dengan cepat. Tentu saja, seharusnya kakinya dipatahkan. Dia bahkan berani mencuri kartu Kaisar Tengkorak di klub era keemasan. Ia benar-benar tidak peduli dengan konsekuensinya. Dirinya harus dihukum seberat-beratnya agar Anda bisa menjadikannya contoh. Patahkan kedua kakinya. Kata-kata Listio menyebabkan muka Liana dan teman sekelas lainnya memucat. Mereka tidak pernah menyangka kalau mantan ketua kelas mereka begitu jahat. Pria itu seharusnya menyadari kalau hidupnya baru saja diselamatkan oleh kartu itu. Namun, si pria sekarang berbalik menggigit tangan orang yang membantunya. Listio sudah gila. Apa Anda yakin? Andi bertanya pada Listio dengan raut muka yang tidak biasa terpampang di wajahnya. Pertanyaan itu membuat hati Listio semakin melonjak. Mungkinkah Tuan Andi tidak puas dengan mematahkan kaki Lintang saja? Begitu memikirkan hal itu, Listio menambahkan dengan hati-hati.
Jika Tuan Andi tidak puas, bagaimana dengan kedua tangannya juga? Apa? Listio benar-benar kejam. Mendengar jawaban pria itu, Andi mau tidak mau mengangguk puas. Mantan petinju itu berkata, mematahkan kedua tangan dan kakinya terdengar cukup bagus. Baiklah, ayo lakukan saja. Deklarasi Tuan Andi membuat semua orang yang berada di aula kacau. Liana, Bagas, dan beberapa orang lain tampak sepucat hantu dikala kecemasan mereka memuncak. Sementara itu, orang-orang seperti Listio dan Vina semuanya tersenyum. Tamat sudah Lintang kali ini. Apakah akhirnya bajingan itu akan dihukum? Raut muka Listio berubah menjadi senyuman lebar saat ia menunjuk ke Lintang dan berkata dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Apakah kamu melihat itu? Bajingan kecil. Kamu membuatku kehilangan pekerjaanku dan membuatku tidak mungkin mendapatkan pijakan di kota Jakarta. Akan tetapi, sekarang, kamu akan lumpuh. Hahaha, kegembiraan di muka pria itu terlihat jelas. Apalagi ketika Andi melambaikan tangannya dan beberapa pria berjas besar melangkah maju. Namun, hal yang paling mengejutkan bagi Listio dan orang banyak ialah saat mereka melihat orang-orang itu tidak mengarah ke Lintang, melainkan ke arah Listio. Mereka meraih lengan si mantan ketua kelas dan mendorongnya ke tanah. Buk, dilempar ke tanah layaknya binatang. Listio tercengang dengan apa yang baru saja terjadi. Apa yang Anda lakukan? Lintang di sana. Saya Listio. Lepaskan. Lepaskan saya, Tuan Andi. Apa yang sedang terjadi? Listio benar-benar terkejut. Tetapi tidak peduli seberapa keras si pria berjuang melepaskan diri. Ia tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman para pria itu padanya. Seolah-olah mereka terbuat dari baja. Mereka tidak mau mengalah sama sekali. Ini benar-benar apa yang sedang terjadi. Saat itu, sekilat cahaya melintas sekilas di mata Andi ketika pria berbadan besar itu menatap Listio. Bibirnya melengkung menjadi senyuman dingin selagi pria itu berkata, "Bukankah ini yang Anda minta?" Mematahkan kedua tangan dan kaki. Apa? Listio benar-benar tercengang. Bukan hanya dirinya saja. Bahkan semua orang yang mengawasinya dari samping seperti Vina, Liana, Bagas, dan yang lainnya hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Namun, itu bukan akhir dari segalanya. Semua orang lalu melihat Andi menerima tongkat kasti dari salah seorang pria berjas. Pria itu mengayunkan tongkatnya ke tangan dan kaki Listio tanpa ragu-ragu. Krak, krak, asteris. Suara patah tulang disertai dengan jeritan menyedihkan yang menyerupai seekor babi sekarat bergema di seluruh aula. Suaranya terdengar begitu suram dan putus asa. Saat Andi akhirnya berhenti, semua anggota tubuh Listio telah patah. Si mantan ketua kelas itu berbaring di tanah, menggeliat seperti cacing. Jeritan kesakitan dan ketakutan terus keluar dari mulutnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Listio tidak percaya apa yang terjadi. Begitu juga dengan yang lainnya. Apalagi, saat Andi melempar tongkat kasti ke samping dan menggiring kembali puluhan pria berbaju hitam itu menuju Lintang. Di hadapan aura yang sangat mengintimidasi itu, orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Dengan suara langkah kaki yang diseret, segerombolan orang itu berdiri di hadapan Lintang. Liana dan yang lainnya sangat gugup sampai mereka tidak dapat mengeluarkan satu suara sedikit pun. Segerombolan pria itu langsung menundukkan kepala pada Lintang. Kami berterima kasih kepada Tuan Fed karena telah menyelamatkan nyawa nona muda kami. Seru Andi. Suara pria itu keras dan jelas. Bergema ke seluruh aula seperti sebuah bel besar. Suaranya terus bergema di seluruh aula dan kata-katanya begitu mengejutkan semua orang yang merasa seperti baru saja disambar petir. Apa? Lintang menyelamatkan nyawa siapa? Liana, Vina, dan semua orang memproses informasi itu dalam sekejap. Mereka akhirnya mengerti siapa yang dimaksud, Tuan Fed, saat mereka berada di ruangan VIP sebelumnya. Ternyata, orang yang memenuhi syarat untuk membuat Selena menawarkan anggur terbaik paling berharganya ialah Lintang. Orang yang pantas untuk bersulang dengan Ratu Klub era keemasan itu juga Lintang.